Hai, ketemu lagi dengan saya Julie di Wisdom Main Invest. Seperti biasa ya, saya akan disclaimer dulu bahwa saham-saham yang akan kita analisa nanti itu adalah saham pilihan dari teman-teman di grup Telegram. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini supaya kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa nggak cocok dengan analisa ini, it's okay. Silakan dianalisa ulang kembali. Tapi kalau dirasa berguna dan bermanfaat, maka silakan ya klik tombol share dan bagikan ke temennya agar bisa ikutan belajar dan ikutan profit juga. Untuk request analisa saham-saham selanjutnya, maka silakan ya join di Telegram Wisdom and Invest. Jadi grup Telegram ini adalah grup publik, siapapun bebas untuk join dan ini free. Chart yang saya pakai ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Jadi kalau kita pakai chart ini, dia tuh udah ada sinyal untuk beli dan jualnya. Jadi gampang banget, kita tinggal ikutin aja sinyalnya, yaitu berupa sinyal segitiga hijau untuk beli dan segitiga merah untuk jual. Tapi hati-hati ya, jadi jangan sampai salah cara penggunaannya. Untuk teman-teman yang pengen lihat penjelasan dari chart Wisdom and Invest secara detail, silahkan klik link yang ada di deskripsi di bawah. Jadi di video itu saya menjelaskan cara membaca dan menggunakan chart dari Wisdom and Invest secara lebih detail. Bagi teman-teman yang pengen pakai chart dari Wisdom and Invest secara free itu juga bisa. Caranya gampang. Teman-teman tinggal buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Juga pilihan sekuritasnya itu banyak macam ya. Nggak hanya satu, jadi teman-teman bebas untuk memilih mana yang dirasa cocok untuk teman-teman. Tapi memang chart yang free ini agak sedikit berbeda dari chart yang punya member. Tapi don't worry, selain mendapatkan chart, teman-teman juga mendapatkan screenernya secara free. Nah, untuk informasi lebih lanjut, silakan ya hubungi admin. Di bawah di deskripsi, saya ada cantumin nomor WhatsApp dan ID Telegram punya admin. Jadi silakan langsung kontak aja dan tanya-tanya info lebih lengkapnya. Kita masuk ke analisanya. Untuk RALS ini, dia muncul sinyal entry di sini. Jadi segitiga hijau ya, itu sinyal untuk buy. Statusnya masih hold dengan profitnya 2,2%. Saat muncul segitiga hijau ini, pixelnya juga hijau-hijau dan ada momentumnya. Jadi ini oke banget ya. Dan selama dia bertahan di atas garis win, itu bagus banget. Potensinya dia bisa melanjutkan kenaikannya ke atas. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sini. Ini ada support horizontal ya di 730. Juga ada support winnya nih. Jadi dia pas-pas, ada support horizontal juga support win. Untuk resistnya ini ada di sebelah sini yaitu 765 dan resist selanjutnya di 800. Ini karena sinyalnya sudah bagus, dia ada muncul segitiga, pixelnya juga hijau-hijau, momentumnya juga ada. Jadi teman-teman silahkan ya bagi yang mau entry itu, tapi jangan lupa money management. Jadi belinya itu kalau bisa dicicil dan usahakan sedekat mungkin di area support. Dan juga sebaiknya teman-teman disiplin kalau seandainya dia sampai breakdown dari support win-nya ini 730, ini sebetulnya masih bisa toleransi sih. Ini RALS ya. Jadi kalaupun dia belum jalan, dia akan sideways dulu sebentar. Maka toleransinya itu bisa teman-teman sampai di sini nih. Ada support selanjutnya yaitu 710. Tapi kalau dia sampai breakdown dari 710, maka sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit dulu. Untuk PTPP ini masih belum ada sinyal entry-nya dan dia masih bergerak sideways ya. Ini kalau nggak salah udah saya bahas juga di 2 video sebelumnya kalau nggak salah. Area sideways-nya itu di sebelah sini. Di sini. Jadi sini dan sini ya, itu ada angka support dan resistnya. Supportnya di 1525 dan resistnya di 1890. Pixelnya masih jelek, merah-merah dan momentumnya berupa titik pink. Jadi karena dia momentumnya juga nggak ada, itu sebabnya dia masih bergerak sideways dulu ya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk spekulatif, maka strategi saat sideways adalah buy on support, lalu sell on strength atau sell on resist. Jadi ketika dia mendekati support di area sini di 1525, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Jangan lupa untuk spekulatif buy, maka sebaiknya teman-teman atur money manajemennya dan disiplin ya. Kalau sampai dia breakdown atau closing di bawah 1525,
maka sebaiknya teman-teman exit dulu. Untuk ESA ini juga belum ada status entry-nya, jadi terakhir munculnya segitiga merah, jadi nggak ada posisi ya. Di sini statusnya juga non, memang tidak ada posisi, belum ada sinyal beli juga, pixelnya merah-merah masih belum oke. Lalu momentumnya juga nih, ini momentumnya masih belum oke juga. Jangan lupa untuk cek juga total transaksi ya. Si ESA ini nggak begitu liquid, jadi pas-pas lah. Minimal biasanya saya akan melihat saham ini likuiditasnya di area 4-5 miliar. Jadi sebaiknya berada di atas itu. Kalau misalnya 4-5 miliar artinya ya di tengah-tengah. Kalau di bawah itu sebaiknya hindari. Untuk ESA ini kelihatannya sih dia masih sideways. Kalau sideways kecilnya itu berada di area sini. Itu kurang lebih di, saya zoom dulu untuk support resistnya. Ini ESA, sini supportnya ada, ini angka psikologis aja ya di 210, dan ini ada di area sebelah sini di area sekitar 240. Kalau sideways besarnya maka dia berada di sini nih. Ini adalah sideways besarnya, yaitu 196 dan 273. Dari bentuk chartnya ini teman-teman bisa lihat ya, saham ini sangat volatil, jadi dia bisa satu hari ARA, lalu dia ARB, lalu naik lagi tinggi, dan di sini juga nih ada ARB beberapa kali ya. Jadi ini sangat volatil banget. Untuk teman-teman yang tidak terbiasa trading di saham seperti ini, yang termasuk saham gorengan ya, jadi dia volatil, sebaiknya hindari aja, cari saham-saham lain yang tidak begitu volatil. Untuk MCOR ini juga belum ada sinyal entry-nya, tapi hari ini dia naik ya ke atas garis swing. Jadi kemarin sempat breakdown, lalu hari ini dia naik lagi ke atas. Jadi cukup menarik, mungkin bisa spekulatif. Untuk pixelnya ini hanya hijau satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Untuk momentumnya juga masih agak kurang nih. Ini adalah momentumnya, dia berwarna biru tua dan mulai agak mengecil. Ini MCOR, supportnya kita bisa gunakan support yang di sini yaitu 142 dan resistnya di sebelah sini ya 153. Karena dia kembali naik ke atas garis swing, maka masih ada potensi dia bisa melanjutkan kenaikannya ke atas. Untuk teman-teman yang ingin spekulatif, maka bisa spekulatif di area support, bisa menggunakan support 142 ataupun support win ya. Dan jangan lupa, karena sifatnya spekulatif, maka sebaiknya money management dan sebaiknya disiplin. Kalau misalnya sampai breakdown dari 142, maka sebaiknya exit dulu. Potensinya MCOR ini bisa testing lagi resistnya di 153 atau bahkan di 159. Kalau memang dia belum berhasil breakout, maka sebaiknya teman-teman take profit dulu ya, karena ini kelihatannya dia masih tertahan juga di area resist 153-nya nih. Jadi buy on support lalu sell on strength dulu, kecuali dia mampu untuk breakout. Kalau dia breakout disertai dengan volume yang cukup besar, maka teman-teman bisa hold. Untuk ELSA pixelnya ini masih bagus, hijau-hijau dan ada momentumnya berwarna biru. Sinyal belinya ada di sebelah sini, di segitiga hijau. Ini adalah sinyal entry dan dia sedang berada di atas garis win ya. Statusnya masih hold dengan profit 6,6%. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sini, ada support win juga. Kalau support horizontalnya yaitu 392 dan support winnya kurang lebih deket-deket ya di 396. Potensinya kalau dia bisa melanjutkan kenaikannya, maka mudah-mudahan dia mampu untuk testing resist yang ada di sini dulu, yaitu area ini angka psikologis 450 atau bahkan ke area sini ya, di resist yang sebelah sini. Ini mungkin area 480 sampai 500. ELSA ini juga berkorelasi dengan komoditas oil, jadi teman-teman bisa cek juga ya harga oilnya, bisa di website investing ataupun TradingView. Nah kemarin salah satu penonton YouTube ada yang komen bahwa harga komoditas itu sudah tidak berkorelasi. Sebetulnya yang kita lihat itu bukanlah
harga komoditasnya hari per hari ya. Jadi bukan berarti hari ini komoditasnya naik maka sahamnya akan naik, enggak begitu. Yang kita lihat adalah tren. Jadi kita mencari tren dari komoditasnya itu. Bukan satu per satu candle. Jadi kalau misalnya hari ini komoditasnya naik, lalu sahamnya naik, ya bisa aja ya. Tapi terkadang nggak sejalan. Yang penting kita tahu apakah trennya itu. Kalau misalnya tren komoditasnya itu masih naik, maka kita masih bisa buy on weakness. Karena artinya perlahan tapi pasti biasanya harga sahamnya akan mulai menyusul harga komoditasnya. Untuk Elsa ini kita tetap harus batasi resiko. Jangan lupa di support 392, kalau dia memang tidak berhasil bertahan di support 392-nya, maka sebaiknya exit dulu. Untuk DKFT, hari ini muncul sinyal exit. Jadi entry-nya sejak di sini dan exit-nya sebelah sini. Sini ya. Sudah profit, statusnya sell dengan profit 24,8%. Jadi lumayan. Pixelnya merah 1, yang bagus sebetulnya hijau dua-duanya. Momentumnya juga agak melemah. Tapi ini masih sideways ya DKFT ini. DKFT. Jadi sebetulnya DKFT ini masih sideways dengan support di sini 183 dan resist di 208. Kita nggak tahu berapa lama dia akan sideways. Jadi teman-teman kalau yang sudah kena trailing stop maka happy cuan, wait and see dulu. Atau jika ingin masih hold dengan memberikan batasan trailing stopnya agak bawah itu juga boleh, yaitu di 183. Kalau misalnya dia breakdown 183 atau closing di bawah 183, maka teman-teman bisa exit dulu. Lalu nanti pantau kembali dia mantul di support yang mana. Tapi kalau dia mantul di 183 ini, maka masih ada potensi ya, dia bisa melanjutkan testing lagi resistnya yaitu 208. Jadi bisa gunakan strateginya adalah buy on support dan sell on resist atau sell on strength. Untuk PTBA, pixelnya ini masih hijau-hijau, momentumnya memang belum berwarna biru tua ya. Dia warnanya adalah biru muda banget. Jadi momentumnya berwarna biru langit. Ini sebetulnya termasuk belum ada momentum, jadi dia masih sideways, belum sebagus ini nih. Yang bagus adalah momentumnya berwarna biru Ben Hur dan semakin menanjak. PTBA, sinyal buy-nya itu sudah muncul sebetulnya 3 candle yang lalu di segitiga hijau ini dengan profitnya tadi sekitar 1%-an. Dan saat ini si PTBA ini lagi testing support ya. Ini testing support win, jadi sangat menarik. Garis win-nya ada di 2610, sekaligus ada support secara horizontal yaitu 2620. Maka bagi teman-teman yang belum entry bisa spekulatif buy di area ini. Mudah-mudahan dia mampu mantul dan testing kembali harga resist yang di sini ya, area 2800 atau bahkan naik kembali ke atas dan testing area sini nih. Jadi di sekitar 2850. Jangan lupa batasi resiko. Kalau sampai dia breakdown dari 2610, jadi breakdown itu artinya dia closingnya di bawah ya saat closing. Jadi kalau hanya membentuk ekor lalu kembali naik ke atas itu masih oke. Kalau closingnya di bawah 2610, maka sebaiknya teman-teman exit dulu. Untuk KLBF ini masih belum oke dan dia kelihatannya masih bergerak sideways juga. Untuk pixelnya merah-merah dan momentumnya ini juga memang belum ada ya. Dari kemarin itu memang sudah berbentuk momentumnya titik pink, artinya potensinya sideways. Yang bagus adalah saat dia memiliki momentum berwarna biru Ben Hur seperti ini dan semakin menanjak. Karena lagi sideways, maka sebetulnya segitiga hijau dan merah itu bisa kita abaikan. Jadi strategi yang kita gunakan adalah buy on support dan sell on strength. Supportnya saat ini ada di sebelah sini ya. Dia breakdown lagi dari MA 200-nya. Ini MA 200 ya, yang berupa titik-titik. Mudah-mudahan sih dia mampu mantul, tapi kalau dia masih melanjutkan penurunannya ke bawah atau dia bikin lower low lagi, maka potensinya dia akan ke support yang di sebelah sini nih, yaitu 1455.
Nah, potensinya dia bergerak sideway-nya jadi sebesar ini, sideway besar, support 1455 dan resistnya di 1590. Maka teman-teman bisa pantau kembali apakah dia besok mampu mantul atau dia malah melanjutkan ke support yang di sini. Dan teman-teman bisa spekulatif ya, spekulatif buy. Jangan lupa sifatnya harus atur money management, jangan langsung beli dalam jumlah atau porsi yang besar. Kalau dia sampai breakdown dari 1455 atau closingnya di bawah 1455, maka sebaiknya teman-teman exit dulu. Untuk L-ship ini juga masih sideway, dia pixelnya hanya satu hijau, artinya spekulatif buy ya. Kalau udah mulai pixelnya satu hijau, sifatnya spekulatif. Dan momentumnya ini belum ada, belum sebagus ini. Jadi yang bagus adalah berwarna biru Ben Hur. Dia berupa titik pink, artinya potensinya naiknya mungkin nggak begitu banyak. Ini L-ship, dia masih sideway ya, dengan area support di sini yaitu 1255 dan resistnya di 1415. Seperti yang saya info dari kemarin-kemarin dan dari tadi-tadi, bahwa kalau strateginya lagi sideway itu sebaiknya kita abaikan segitiga hijau dan merahnya. Kita menggunakan strateginya yaitu buy on support dan sell on strength atau sell di resist. Batasi resiko juga jangan lupa, kalau misalnya dia sampai breakdown dari 1255, maka sebaiknya teman-teman exit dulu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, kenapa strateginya adalah buy on support. Di sini kalau teman-teman buy saat dia di support, maka teman-teman bisa sell on strength atau sell di resist. Lalu buy lagi di area support. Dengan ini mudah-mudahan teman-teman bisa SOS di area dekat resistnya lagi. Nggak harus pas-pas ya di resist 1415. Jadi begitu dia sudah mulai mendekati, maka teman-teman bisa sell dulu. Karena khawatirnya dia hanya menyentuh atau seperti ini, dia hanya berupa ekor ya, hanya disentuh sebentar lalu dia turun kembali. Untuk Mega, ini harus cek lagi juga nih total transaksinya ya, hanya 4 miliar. Jadi sebetulnya tidak begitu liquid. Kalau teman-teman cek juga bid overnya itu sebetulnya agak kering ya, hanya ada 1 antrian, 2 antrian, 3 antrian gitu. Jadi saya sebetulnya nggak menyarankan sih untuk trading di saham ini. Tapi nggak apa-apa, kita bahas dulu. Dia sinyal entry-nya sejak segitiga yang ini adalah sinyal buy, tapi sinyal buy-nya sifatnya bukan valid. Kalau yang valid itu kan segitiga hijau, pixel hijau-hijau dan ada momentumnya berwarna biru tua. Kalau yang ini dia sifatnya spekulatif karena pixelnya hanya satu dan momentumnya sebetulnya belum ada. Statusnya sampai sekarang dia masih hold dengan profit 24,8%. Yang tadinya ini volumenya garing ya, tidak ada dan tidak liquid. Ini mulai dia ada volumenya nih. Jadi sebetulnya memang bisa dipantau, tapi sebaiknya kita tetap entry-nya di area support. Jangan lupa ya, entry di support. Jadi jangan kejar harga. Supportnya kita bisa gunakan support win, yaitu di area sini di 10.225 dan resistnya kita bisa gunakan resist yang di sini. Ini area 13.000. Composite kita pixelnya hari ini merah 1 dan momentumnya juga semakin menurun. Ini momentumnya masih melemah. Dan dia lagi pas-pas ya di garis win. Mudah-mudahan sih dia tertahan sama seperti kemarin ini. Jadi seperti di sini dia kembali lagi naik ke atas garis win. Selama dia bertahan di atas garis win, maka sebetulnya composite kita ini masih aman. Dengan potensi dia sedang sideway di area sini. Dia lagi sideway ya. Jadi gerakannya memang terbatas. Seandainya dia mampu breakout dari resistnya yaitu 6314, maka berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya dan testing lagi area resist yang kemarin yaitu 6506. Sebaliknya kalau misalnya indeks kita nggak kuat nih dan dia breakdown dari di sini ada support ya di area 6151. Di sini juga ada gap kecil. Waktu itu memang sempat disentuh tapi nggak sentuh dengan sempurna.
Jadi batasnya itu di 6151. Kalau dia sampai breakdown maka jangan lupa untuk menaikkan rasio cash-nya. Hari ini saya akan kasih tips bagaimana sih caranya kita melakukan screening sektoral dan saham-saham yang sedang naik ya saat indeks kita merah. Jadi kita cari saham-saham ataupun sektoral yang bertahan dan mampu outperform walaupun indeks kita merah. Nah, ini caranya mudah. Ini adalah chart dari Wisdom and Invest ya. Jadi caranya mudah banget, tinggal request aja chartnya di Roombot. Untuk para member ini bisa langsung tes. Dan kita cari yang sektornya itu menghadap ke kanan dan ke atas. Yang berupa bulat ini yang agak besar itu adalah kepalanya ya. Dan biasanya arah perputarannya itu searah jarum jam. Yang kita lihat itu kita cari yang kepalanya menghadap ke kanan dan ke atas. Lebih baik dia berada di area, ini ada zonanya yaitu zona 2, zona 3 dan zona 4. 3, 4, 2. Jadi ini coba saya zoom, teman-teman bisa lihat yang menarik adalah ini mining karena kepalanya menanjak ke atas ya, dan juga ada finance, juga ini infrastrukturnya juga lumayan nih, sudah mulai menarik. Untuk basic industry ini memang dia menghadap ke atas tapi kepalanya masih ke sebelah kiri ya, ada potensi, jadi teman-teman bisa mulai lirik juga nih. Selain sektoral itu, jadi kita kombinasikan, kita padukan dengan screenernya yang WinPix ya. Jadi dari screener WinPix ini, kalau misalnya teman-teman kesulitan karena begitu banyak dan agak bingung untuk screening satu persatu, maka bisa dikombinasikan dengan yang chart sektoral tadi. Jadi teman-teman fokus ke saham-saham dengan sektornya yaitu sektor mining, finance, dan sektor tadi apa tuh? Infra ya. Jadi carilah saham-saham yang ada korelasinya dengan mining, finance, dan infra. Potensinya kalau teman-teman cari yang sektornya di tadi, yang sektornya masih menghadap ke kanan ke atas, terutama di zona 2 dan zona 3, mudah-mudahan kita bisa swing ya. Contohnya kalau untuk saham-saham yang finance hari ini banyak tuh yang jalan ya. Contoh agro, di sini ada agro, dan bahkan ini sebetulnya sinyal entry-nya udah lama banget tuh. Saham lain seperti apa tadi ya, ada BVIC itu juga finance, jadi memang sektor finance tapi yang second liner nih kelihatannya yang bergerak. Juga ada BBTN ya, ini juga ada BBTN, BBRI-nya masih oke, ini BBKP juga masih oke. Jangan lupa ini sifatnya masih screener mentah, jadi sebaiknya teman-teman cek kembali ke chartnya masing-masing. Jadi misalnya teman-teman cek BBKP ataupun BTPS, strateginya tetap sama ya, jangan kejar harga, juga bukan langsung entry, jadi mentang-mentang ini masuk ke sinyal buy, jadi nggak langsung main hajar beli dalam jumlah porsi yang besar, enggak ya. Tetap strateginya kita harus jalankan yaitu buy on support. Kalau memang nggak kekejar, maka kita bisa cari lagi saham lain yang masih berpotensi. Jadi kita entry-nya di bawah, agak sabar tapi resikonya lebih kecil daripada teman-teman kejar harga atas. Ini screener lanjutannya, jadi memang tadi screenernya cukup banyak ya, ada 2 ini, dan belum lagi sebetulnya di atas-atasnya itu masih ada. Maka perlu kita perkecil ruang lingkupnya dengan sektoral yang tadi. Kita pilih yang mining, finance, dan infrastruktur. Kalau infra ini berarti ada ini ya, TLKM, TOWR, dan lain-lain. Ini masih banyak banget listnya. Silahkan teman-teman screening satu persatu kira-kira yang cocok yang mana, dan cek kembali chartnya. Ini karena statusnya sudah hold, maka segitiganya itu sebetulnya sudah munculnya lama banget. Tapi don't worry, teman-teman masih bisa entry dengan buy on support ya. Jadi saat dia misalnya lagi koreksi dan menuju ke garis win, maka itu saat yang tepat untuk teman-teman buy on weakness. Angka yang ada di sebelah sini itu adalah current price, jadi bukan harga untuk beli ya, dia current price. Lalu untuk kode yang ada di sini itu kalau dia P1 dan P2 artinya pixelnya itu hanya satu hijaunya. Kalau dia P3 maka pixelnya sudah hijau dua-duanya.
Dan tanda bintang yang di sampingnya itu menunjukkan adanya volume di atas rata-rata. Tapi volume rata-ratanya ini berlaku dua arah, jadi kalau misalnya dia turun dengan volume yang besar, dia muncul bintang juga. Itu sebabnya teman-teman harus cek kembali chartnya ya masing-masing, apakah dia masih oke atau enggak. Kalau sudah jauh dari garis win, maka teman-teman bisa cek lagi chart lainnya yang lebih menarik dan dia mantul di area garis win. Karena garis win ini lumayan sakti ya. Kira-kira sekian analisa dari saya, mudah-mudahan bisa membantu tradingnya teman-teman. Jika dirasa bermanfaat, maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar dan ikutan profit juga. Semoga teman-teman sehat selalu dan jangan lupa strategi masih buy on support, disiplin dengan trading plan-nya, dan semoga cuan selalu menyertai kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.